ikuti saja informasinya. Nah, ini teman-teman semua, untuk pendaftaran seleksi sudah ramai sekali ya dari Instagram ataupun media sosial yang lain, bahwasanya nanti bersiap-siap di tanggal 17 September sampai 6 Oktober ya. Untuk CPNS nanti akan ada formasi sebanyak 28.903, P3K nanti akan ada formasi sebanyak 500. Tidak semua honorer bisa mendaftar P3K 2023. Oh ternyata, Nah, dirilis dari cpn.com teman-teman semua, ini emang dari wilayah lain ya. Nah, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ikut membuka lowongan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang sering kita sebut dengan P3K untuk tahun 2023 ini. Nah, formasi 2023 ini untuk P3K di Pemprov Sultra sebanyak 4.503 kuota ya, terdiri dari 3.000 sekian tenaga guru. Nah, ini juga memang di daerah-daerah lain juga nanti yang diprioritaskan adalah guru dan tenaga kesehatan. Kemudian 602 tenaga kesehatan dan 283 tenaga teknis ya. Untuk tenaga teknis memang untuk tahun 2002 masih ada reformulasi ya. Jadi nanti yang tidak lulus pun akan bisa berubah menjadi lulus ya. Tergantung nanti formasi yang saat itu memang masih ada dan tersisa banyak karena pelamar tidak memenuhi nilai ambang batas ya. Badan Kepegawaian Negara atau BKD ya, Provinsi Sulawesi Tenggara mengingatkan syarat penerimaan calon P3K untuk 2023, salah satunya itu melampirkan SK honorer ya. Nah, ini teman-teman semua. Kepala Bidang Pengadaan ASN PKD Sulawesi Utara, Laude Hasiru Muhammad dalam pernyataan resmi Selasa tanggal 29 mengatakan pendaftaran P3K lingkup Pemprov Sultra ini hanya dibuka bagi mereka yang sudah menjadi honorer 2 tahun. Jadi yang di bawah 2 tahun kemungkinan besar tidak bisa ikut ya. Nah, ini masih umum ya, karena nanti untuk P3K guru itu berbeda dengan P3K teknis ataupun P3K kesehatan. Sehingga pendaftar harus menyiapkan bukti honorernya, baik itu tenaga fungsional guru, tenaga kesehatan maupun tenaga teknis ya. Harus honor semua, tidak dibuka bagi mereka yang belum honor. Intinya harus dibuktikan karena mau diverifikasi. Jadi persiapan dokumen, bukti sebagai tenaga honorer yang utama itu harus ada ya ujarnya. Nah, ini teman-teman semua. Jadi nanti teman-teman sekalipun sekarang sudah mengabdi di instansi pemerintah, sebagai honorer kalau memang tidak bisa menunjukkan bukti atau SK sebagai tenaga honorer, maka nanti tentunya tidak bisa mendaftar untuk rekrutmen P3K tahun 2023. Sementara dokumen lain seperti ijazah, KTP, dan lainnya, Hasiru mengatakan sama seperti kelengkapan dokumen pendaftaran lainnya yang bersifat normatif. Dia juga menegaskan jika didapati calon pegawai yang memalsukan berkas ijazah maupun SK honorer, nah ya, hati-hati teman-teman semua ya, maka akan langsung diberhentikan. Karena ketika didapatkan pegawai itu tidak honor, maka langsung di-cut. Misalnya, kalau ada orang yang sengaja membuat ijazah, SK palsu, dan ketika didapatkan walaupun sudah diangkat, langsung diberhentikan. Ini hati-hati teman-teman semua. Jadi jangan sampai nanti kita mendaftar dengan memalsukan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan administrasi. Proses penerimaan CPNS ataupun P3K 2023 akan dilakukan secara online dan adapun link pendaftarannya tentunya melalui laman sscsn ya .bkn.go.id. Nah, pendaftaran CPNS 2023 dan P3K dimulai tanggal 17 September sampai dengan 3 Oktober 2023. Seleksi administrasi nanti 17 September sampai dengan 5 Oktober 2023. Adapun pengumuman hasil seleksi administrasi nanti diperkirakan tanggal 10 sampai 13 Oktober. Nah ya teman-teman semua, jadi tidak semua honorer memang tidak bisa ikut untuk calon atau seleksi ya, mengikuti seleksi P3K ataupun CPNS. Jadi teman-teman semua ingat tadi yang harus dipersiapkan adalah kalaupun yang jadi honor sekarang ini harus mempersiapkan SK honornya ya. Kalau tidak bisa menunjukkan SK honor tentunya nanti akan sia-sia saja, tidak bisa mendaftar. Kemudian nanti sedikit informasi untuk alur pendaftaran seleksi P3K guru nih ya, khusus guru tentunya nanti untuk guru honorer ya. Nah ini guru honorer baik negeri ataupun swasta tentunya nanti harus terdaftar di Dapodik. Ini syarat utama teman-teman semua. Nah kecuali nanti untuk individu baru yang hanya memiliki sertifikat pendidik yaitu lulusan PPG Prajabatan, ini juga boleh ya. Kalau PPG Prajabatan tentunya boleh langsung mendaftar ya, tanpa harus terdaftar di Dapodik.
Kemudian guru honorer K2, ini database-nya sudah masuk database BKN, ini juga boleh ya teman-teman semua. Jadi nanti teman-teman semua fokus di sini. Yang tidak bisa mendaftar untuk P3 guru adalah teman-teman yang tentunya nanti akan berada di golongan 3 nih ya. Jadi guru teman-teman semua kalau memang sudah terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun boleh masuk atau ikut seleksi. Tentunya nanti menjadi prioritas tempat atau pelamar umum gitu nih. Kemudian informasi untuk dimulainya seperti tadi yang saya sudah bacakan sebentar ya. Bahwasanya pendaftaran seleksi CASN 2023 untuk P3K dan CPNS tentunya nanti akan dimulai tanggal 17 September teman-teman semua ya. Adapun jadwal untuk yang awal ini baik itu pegawai negeri ataupun P3K ini sama teman-teman semua ya. Ini timelinenya sama ya, kecuali nanti ada perubahan nanti juga akan disampaikan ya. Mulai dari pengumuman untuk P3K dan CPNS ya. Yang pertama ini CPNS. Pengumuman seleksi nanti tanggal 16 sampai 30 September 2023. Untuk P3 pun sama teman-teman, tanggal 16 sampai dengan 30 September. Kemudian pendaftaran seleksi 17 September sampai dengan 6 Oktober 2023 ini juga sama, 17 September sampai dengan 6 Oktober 2023. Ya, sampai dengan penjadwalan kalau PNS itu SKD CPNS, kalau yang P3 itu penjadwalan seleksi kompetensi. Ini jadwalnya sama teman-teman semua, 27 sampai 30 Oktober semua ya. Tinggal nanti dipantau saja ke depannya kira-kira jadwal ini sesuai dengan harapan kita atau nanti ada perubahan-perubahan, tentunya nanti tinggal ikuti saja informasinya. Nah, ini teman-teman semua untuk pendaftaran seleksi sudah ramai sekali ya dari Instagram ataupun media sosial yang lain, bahwasanya nanti bersiap-siap di tanggal 17 September sampai 6 Oktober ya. Untuk CPNS nanti akan ada formasi sebanyak 28.903, P3K nanti akan ada formasi sebanyak 543.396 ya. Oke, terima kasih dan informasi yang bisa saya sampaikan. Selamat siang.